rumusan masalah, rumusan masalah sama metode saja, ya tidak perlu terlalu dibaca semua, karena kan sudah ada proposalnya yang dibaca oleh penguji. Ya, jadi fokus pada rumusan masalah, alasan kenapa memilih judul ini, dan metode yang digunakan apa. Ya, sebelum dimulai silakan membaca 5 ayat surat apapun, ya. Silakan, Mbak Andin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'bidu ma abadtum. Wala antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul-kumpul bersama di sini dalam acara seminar sidang proposal. Yang saya hormati Bapak Muhammad Tanzil Multazam, SHMKN, selaku dosen pembimbing saya, dan juga Ibu Emi Rosnawati, SHMH, selaku dosen penguji saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Adin Septia. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pemidanaan Pelaku Penyalahgunaan Jasa Reparasi Ponsel sebagai Modus Operandi Cyberstalking. Oke, saya akan lanjut ke rumusan masalah. Rumusan rumusan masalah saya yang pertama yaitu bagaimana teori pemidanaan penyalahgunaan jasa reparasi ponsel sebagai modus operandi cyberstalking, dan yang kedua unsur apa saja yang melanggar dalam UU ITE. Alasan saya memilih penelitian ini adalah karena pada tahun 2021 pada tahun 2021 melalui akun Twitter @dakes mengunggah cuitan berisi beberapa tangkapan layar terkait pengakuan oknum tangan nakal yang berprofesi sebagai teknisi reparasi ponsel mengaku secara terang-terangan sering membuka penyimpanan dari ponsel pelanggannya dengan tujuan memperoleh foto maupun video tidak senonoh. Dirinya mengaku bahwa seringkali penasaran tentang isi ponsel pelanggannya dan menyadari terbiasa mencoba mengakses masuk data pribadi pelanggannya. Selama menjadi teknisi reparasi ponsel, dirinya berhasil mengumpulkan beberapa foto maupun video yang didapatkan selama menjadi teknisi reparasi ponsel. Hal itu tentunya merugikan, lebih parah lagi apabila tukang reparasi ponsel nakal tersebut mencoba menguntungkan dirinya sendiri dengan cara memperjualbelikan melalui jaring internet. Adapun penelitian terdahulu, yang pertama Nova Setiawan pada tahun 2019 dengan judul Kasus Kejahatan Cyber pada Telepon Seluler Indonesia Android. Nah, pada penelitian tersebut menuliskan jenis-jenis kejahatan seluler sesuai dengan topik yang akan peneliti bahas, yaitu identity theft dan mobile cyberstalking. Penelitian yang kedua yaitu oleh Chandra Afif pada tahun 2022 dengan judul Fenomena Cyberstalking Akibat dari Game Online. Penelitian ini juga berfokus pada upaya pencegahan dan bantika, yaitu oleh Russell Butar-Butar pada tahun 2023 dengan judul Kejahatan Cyber Terhadap Individu, yaitu jenis, analisis, dan perkembangannya. Penelitian tersebut menyebutkan rekayasa sosial dan tipu daya dalam cyber, salah satunya adalah metode pretexting. Nah, pretexting ini peneliti merasa bahwa metode ini sesuai dengan apa yang akan peneliti kaji. Sehingga peneliti tersebut menjadi salah satu referensi dari penelitian yang akan penulis kaji terkait penyalahgunaan jasa reparasi untuk aktivitas cyber. Metodenya yaitu yang akan peneliti lakukan yaitu digunakan normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu satu approach. Ada dua jenis sumber data yang digunakan, primer dan sekunder. Yang primer yang pertama Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan sekunder hukum seperti buku, jurnal, internet, dan pendapat ahli dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan topik yang relevan terkait cyberstalking. Analisis menggunakan penalaran autentik dan sistematis dengan menjelaskan teori pemidanaan pelaku kejahatan cyberstalking dan tujuan hukum terkait unsur-unsur yang sesuai dengan isu hukum yang peneliti bahas. Ini referensi yang
saya gunakan. Selanjutnya saya akan berikan ke dosen penguji. Ya, silakan Bu Emi kalau ada masukan. Oke, eh, yang pertama apa pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitiannya Mbak Andi. Itu belum Mbak Andi. Kemudian yang kedua, ketika ini Mbak Andin kan ini teori pemidanaan, menghubungkan dengan teori pemidanaan. Ya nanti teori pemidanaan ini yang Mbak Andin ketahui itu bagaimana? Teori pemidanaan untuk kedepannya dibawa ke arah mana penelitian ini dengan kata teori pemidanaan itu. Kemudian unsur apa saja? Mbak Andin, silakan dijawab teori pemidanaan yang sampean ketahui apa misalkan yang mau dielaborasi di pembahasan nantinya. Mbak Andin, halo. Iya, Pak, sebentar. Nah, kalau menulis tentang teori di situ kan seharusnya kan sudah punya gambaran toh Pak, masih melihat-lihat. Apa Mbak teori pemidanaan itu? Menurut pengetahuan Mbak Andin. Mbak, dijawab aja misalkan yang dimaksud itu teori dalam konsep akademik, prinsip-prinsip, ataukah peraturan perundang-undangan agar bisa diarahkan ini rumusan masalahnya itu udah sesuai apa enggak. Enggak perlu betul-betul valid karena kan baru proposal. Sampaikan aja apa adanya biar cepet. Teori pemidanaan yang akan saya teliti yaitu tentang pemidanaan menurut undang-undang. Jadi nanti misalnya eh, ada unsur-unsur pasal yang menyalahi, nanti saya cantumkan pasal ini, unsur-unsurnya melanggar UU ITE, seperti itu. Itu kan rumusan masalah kedua. Itu kan tadi sudah disebutkan unsur-unsurnya. Untuk rumusan, kalau pertanyaan nomor satu itu kan tadi kan teori pemidanaan. Jadi teori pemidanaan itu ada teori relatif, kemudian ada teori mutlak, absolut. Kalau teori absolut itu berupa pembalasan. Kemudian kalau teori relatif itu berupa eh, preventif, kemudian tidak represif. Mbak Andin pelajari itu aja teori pemidanaan. Ketika pelaku cybertalking itu melakukan tindak pidana, ya kemudian tujuannya untuk apa?
dipidana itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk pembalasan? Apakah untuk dipelajari itu teori pemidanaan itu? Kalau berbicara tentang ini tidak kalau unsurnya ini, ini dipidana, kalau ini tidak memenuhi, tidak dipidana, yaitu kan tidak relevan kalau seperti itu. Kalau dikaitkan dengan teori pemidanaan. Itu Berarti tentang ini yang dimaksud unsur-unsur. hanya peraturan undang-undangan yang memenuhi unsur gitu aja kan Mbak Andin, tidak termasuk teori pemidanaan. Iya, yang unsur-unsur melanggar dalam UU ITE, Pak. Jadi dia itu konsep tindak pidananya bagaimana dan sampai sesuaikan dengan Undang-Undang ITE begitu aja ta. Iya, Pak, nggih. Jadi harusnya nomor 1, rumusan masalah nomor 1 itu udah tercakup di rumusan masalah kedua berarti ya. Iya, Pak. Gitu Bu Emi, bagaimana Bu Emi? Berarti kalau seperti itu ya nggak usah ngomong teori. Kalau teorinya ya nggak usah di ini, Pak. Soalnya Ya, teori sama dihapus. undang-undang itu kan berbeda. Kalau teori Ya, teori pembalasan dan sebagainya, berarti nggak usah ya, dioplos, tapi ya disendirikan. Kalau memang tidak ada teori pemidanaan, ya sudah, kayak gitu loh, Pak. Jadi nggak ya berarti bisa di. berarti satu aja Mbak Andin rumusan masalahnya. Mbak Ya, Pak. Berarti Andin. saya pakai yang unsur-unsur melanggar UU ITE saja, Pak, ya. Ya, atau sampean bisa buat bagaimana modus atau bagaimana skema pelaksanaan perbuatan dari yang ditengarai melakukan tadi itu apa pada waktu jasa reparasi tadi itu. Kemudian Nah, yang itu. kedua apakah modus tersebut tindakan perbuatan hukum tersebut itu sudah sesuai dengan ketentuan melanggar dari ketentuan perbuatan peraturan undang-undangan. Jadi nggak hanya undang-undang ITE nanti ngelihatnya lebih luas lagi Mbak Adin. Ya, baik, Pak. Ya, gitu aja Bu Emi ya. Ya wes, Oke, sudah ada sudah dicatat Mbak Andin. Ya, sudah, Pak. Oke, Bu Emi ada lagi Bu Emi. eh, Mbak Andin untuk ini apa referensi untuk penelitian terdahulu itu memang sudah match ya dengan yang ini ada yang rumusan masalah yang barusan dibenahi itu. Kalau memang belum match karena rumusan masalahnya ini diperbarui, nah ini dilihat lagi sudah match atau belum. Penelitian terdahulu Mbak tadi kan menyebutkan kalau tidak salah 3. Nah, dan jangan lupa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitiannya Mbak Andi. Itu saja Pak, jadi masukan dari saya ada 3. Oke, oke, terima kasih. Kita bisa akhiri untuk yang sesi Mbak Andi ini. Mbak Andin silakan ditutup Mbak Andin. Sekian presentasi seminar dari saya. Mohon lebihnya saya ucapkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.